Jadi itu perbedaan. Seorang ahli etika belum tentu secara moral baik. Seorang yang bermoral, saya harapkan semua, mungkin belum begitu fasih di dalam etika. Jadi kalau ditanyai mengapa, jadi bingung. Tetapi dia tidak bingung mengenai baik dan buruk. Saya merasa mempunyai masa kecil yang amat sangat menarik, meskipun juga tidak biasa, dan tentu dipengaruhi besar oleh Perang Dunia Kedua. Saya lahir tahun 36, dan seperti orang lain, saya tidak ingat akan kelahiran saya. Tetapi saya ingat saya lahir di Silesia, itu provinsi Jerman paling timur, dalam sebuah desa. Keluarga saya bangsawan di dalam sebuah kastil yang termasuk baru belum begitu lama saya tahu yang paling bagus di Jerman Timur itu, di Jerman bagian timur. Besar sekali, sebagian besar kosong. Nah, di situ ayah saya hampir tidak saya ingat, karena dia terus-menerus di Prancis dan di Rusia, akhirnya tawanan perang Rusia. Tapi ibu saya ada, kami punya putri pendidik. Saya masih ingat juga, mungkin saya berumur 3 tahun, bahwa waktu itu ada prajurit di dalam kastil kami. Saya kira sebelum mereka menyerang Polandia. Dan saya belajar lagu Marly Marlene yang sangat terkenal di antara prajurit. Kakek saya tinggal di Cekoslowakia Selatan, mempunyai kastil keluarga kami yang paling kuno dari abad ke-17. Ibu saya dan kami liburan selalu ke situ. Dan yang saya senang di situ punya banyak burung fazan. Saya tidak tahu apa itu macam ayam besar yang terbang liar itu. Saya juga boleh ikut kalau ada pemburuan besar. Ayah kebetulan dapat perlop dari perang, datang lalu berburu-buru, mengundang mungkin 100 pemburu dan ratusan orang yang mengumpulkan, lalu per hari tembak 500 kelinci dan sebagainya. Saya boleh ikut. Di dalam kastil kecil itu ada cerita yang kami dengar selalu tentang hantu. Hantu itu namanya wanita putih. Dan katanya seorang nenek saya dari 200 tahun sebelumnya yang agak jahat, menyiksa karyawan dan sebagainya. Dan karena itu belum boleh istirahat kekal. Nah, mengapa saya ceritakan ini? Karena ada yang sangat lucu. Sesudah perang, orang Jerman semua diusir. Dari Cekoslowakia, kakek saya laki-laki sudah meninggal, yang perempuan diusir. Semua orang Jerman, ada beberapa yang ditembak mati juga. Karena itu sebetulnya daerah Cekoslowakia. Nah, sesudah komunisme jatuh tahun 89, komunisme Eropa Timur ambruk. Mulai di Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, dan sebagainya. Adik laki-laki saya ke sana tahun 91. Ternyata diterima baik sekali oleh pastor, wali kota. Kastil kami dipakai sebagai tempat
sidang kadang-kadang oleh Komite Sentral Partai Komunis Cekoslowakia. Lalu adik saya tanya, sekarang mau diapain itu? Mereka bilang ya mungkin tempat untuk seminar-seminar. Lalu dia tanya mengapa tidak bikin hotel? Lalu mereka dengan malu-malu bilang, wah gak bisa, ada hantu. Bayangkan, mereka tidak tahu apa-apa tentang hantu. Tapi tante saya jadi hantu, tidak mengizinkan orang komunis nginep di kastel kami. Itu lucu sekali. Nah, ibu saya membawa kami ke kastel ayahnya dari kakek saya di Cekoslowakia Barat. Di situ saya mengalami akhir perang. Saya mengalami misalnya bahwa pernah meskipun dilarang ibu dengan adik saya dan keponakan saya pergi keluar mau memburu kelinci. Lalu kami dengar ada alarm pesawat terbang. Hampir setiap hari ada, karena jauh di atas kota kecil kami lewat pesawat terbang Amerika yang membom kota Pilsen di Cekoslowakia. 40-50 pesawat, kami tidak begitu perhatikan. Saya juga dengar ada pra-alarm itu tidak memperhatikan. Mendadak datang 2 pesawat terbang, pembom terbang rendah dan menembaki kami. Dan ya kami terlentang. Saya tidak tahu, tapi kesan saya lubang dari peluru senapan mesin itu sekitar 10 meter dari kami. Kemudian ada kereta api agak jauh lewat, mereka menghentikan kereta api itu. Itu agak serem. Saya masih ingat waktu pulang kami tidak akan segera sama orang tua, sama ibu. Tapi adik saya perempuan lalu menangis juga. Lalu tahu itu. Lalu dilarang keras untuk di waktu perang masih kemana-mana. Saya juga mengalami 3 malam kota kecil kami ditembaki oleh meriam-meriam Amerika. Karena hanya ada sekitar 10 serdadu pasukan SS yang memberi kesan bahwa ada tentara besar, sampai akhirnya kakek saya dan 3 orang lain dengan bendera putih keluar jalan ketemu dengan tentara Amerika dan bilang nggak ada apa-apa, masuk saja daripada merusak kota kami. Itu bagi saya pengalaman perang itu. Saya masih ingat juga di kastel kami ada banyak sekali keluarga dari Eropa Timur yang sudah lari. Dan kami berhari-hari mendengarkan meriam-meriam itu. Meriam itu ada juga bunyi tertentu. Kalau bunyinya bum, tidak apa-apa. Begitu dengar berarti dia lewat. Kalau tidak dengar itu atau terlalu jauh atau kena sendiri. Ya, nah kakak saya tenang-tenang saja, kami duduk makan malam. Lagi ada bunyi keras. Saya berumur 8 tahun melihat ke jendela, bilang, kakek, itu rumah di samping terbakar, kena. Jadi rumah 50 meter jaraknya kena. Ya lalu kami cepat-cepat turun ke basement. Saya masih ingat kentang yang tidak dimakan, merasa sayang itu, tapi apa boleh buat. Itu pengalaman waktu perang. Oleh ibu saya
dimasukkan ke dalam asrama Yesuit di Kolese St. Blasien, seluruh gimnasium Jerman. 9 tahun, sesudah 4 tahun SD, saya di situ di Black Forest, Schwarzwald. Di situ saya berkenalan dengan Yesuit. Dan saya sejak semula, saya berumur 10 tahun ya. Sejak itu saya selalu kerasan di situ. Tidak lama saya sepertinya merasa saya pasti akan menjadi Yesuit. Jadi itu panggilan yang panjang. 9 tahun saya di situ, saya senang. Dan tahun 55 dari situ saya masuk ke dalam novisiat kami, di mana pimpinan sudah kenal sama saya dari St. Blasien itu. Lalu saya jadi Yesuit, lalu 2 tahun di novisiat seperti Yesuit biasa, lalu 3 tahun filsafat. Nah, bagi saya studi filsafat selalu menarik, tapi kami itu waktu itu di Kolese itu ada sekitar 140 frater, itu banyak dari semua provinsi Yesuit di Jerman, dari Austria, Swiss, sedikit dari Amerika. Nah, saya termasuk kelompok kecil yang masuk suatu grup yang namanya Akademi Timur, Ostakademie, dipimpin oleh seorang pater ahli komunisme, suatu dengan tujuan untuk terutama memperhatikan Jerman Timur, belajar teori komunisme dan sebagainya. Mengapa kami belajar teori komunisme? Karena kami Yesuit waktu itu punya prinsip, kami harus tahu bagaimana musuh berpikir, dan komunisme kami anggap sebagai musuh paling besar dan paling berbahaya. Sehingga di situ saya mulai belajar Marx. Saya juga asyik karena Marx itu pemikir yang mendalam. Saya belajar filosof lain yang penting. Saya juga belajar Lenin dan sebagainya. Belajar bahasa Rusia, sekarang sudah hampir lupa itu, tapi dulu saya bisa ngomong bahasa Rusia. Kami kadang-kadang latihan bahasa Rusia itu. Suatu bahasa yang tidak mudah tetapi cukup indah. Nah, pada akhir filsafat ini tahun 59 saya pikir itu di Jerman sudah ada beberapa pater yang diakui internasional sebagai ahli komunisme, terutama Pater Vetter, tapi juga yang lain-lain. Dan saya merasa tidak perlu saya menambah satu lagi. Saya dengar dari misionaris Jerman di Indonesia, Yesuit Jerman, bahwa mereka sangat takut akhir tahun 50-an bahwa Indonesia akan diambil alih komunis. Orang Katolik Indonesia sendiri waktu itu kesan saya tidak, tetapi misionaris semua takut. Dan lalu saya pikir mungkin baik kalau gereja Indonesia punya orang yang tahu tentang teori komunisme. Lalu saya lamar untuk ke Indonesia. Pimpinan Yesuit di Roma menyetujui dia. Saya tahun 70 memenuhi semua syarat untuk menjadi warga negara. Tapi butuh lama sekali, akhirnya baru keluar tahun 77. Tahun 77 saya menjadi warga negara. Dan saya pikir nama saya yang lengkap Franz Graf von
Magnis itu saya mau mengindonesiakan sedikit. Saya konsultasi dengan teman saya, Romo, ahli Jawa, Yesuit, Kuntoro. Nah, Romo Kuntoro, saya bilang, Kun itu saya mau pakai nama Jawa juga yang mana? Dia bilang yang macam apa? Saya bilang ya, yang mulai dengan Su. Lalu dia bacakan macam-macam, Suparno, Soeharto dan sebagainya, Suseno. Suseno bunyinya enak. Saya mau pilih itu gimana? Kun, apa cocok enggak? Cocok. Dia bilang. Lalu saya membuat nama saya Franz Grafon, itu saya hilangkan, Magnis strip Suseno. Hanya itu. Hanya kemudian bilang, wah itu Werkudara yang namanya Brotoseno juga. Saya bilang, saya tidak ada hubungan dengan Werkudara karena wayang kesayangan saya itu Karno. Saya bilang, itu bukan Werkudara, bukan Brotoseno, juga bukan Ontoseno yang sedikit sinting itu. Tetapi ada yang saya anggap bagus. Jadi saya pilih itu tahun 77. Tahun 91 saya nonton wayang dari Ki Sopoto Tidak Apa-apa, dan di situ ada Karno muncul. Ternyata saya belajar nama Karno yang lengkap adalah Karno Basuseno. Lah saya merasa itu menjawab kebetulan menurut Jawa, tidak kebetulan, bahwa kebetulan wayang kesayangan saya punya nama yang saya pilih tanpa tahu bahwa itu nama dari dia. Jadi saya senang dengan nama itu. Saya sekarang umur 89. Nah, kalau orang sudah 75, dia tidak lagi bisa secara resmi menjadi dosen. Jadi juga tidak akan dihitung. Karena itu saya sudah tidak mengajar sesuatu kecuali sedikit di dalam program matrikulasi yang kami tentukan sendiri, memberi 6 kuliah mengenai etika politik. Kadang-kadang 1 kuliah atau itu, kadang-kadang juga masih menguji ujian disertasi atau sebagainya. Tetapi kesibukan saya yang terutama adalah segala macam seminar, segala bentuk. Saya kira tahun ini saya sudah lebih dari 40 seminar di mana saya biasanya membuat makalah, dan makalah itu juga kalau baik saya persiapkan untuk publikasi. Jadi dalam arti ini saya masih sangat penuh, anehnya tidak punya waktu berlebihan. Itu sebetulnya sederhana. Saya seorang Yesuit, dan saya oleh atasan saya, Romo Provinsial Sunario, diminta ikut membangun filsafat di Jakarta bersama Romo-Romo Fransiskan dan bersama keuskupan. Dalam filsafat ada berbagai bidang. Nah, saya mendapat bidang etika. Saya memang tertarik, lalu saya di STF Triakara mulai dengan etika, masuk ke etika politik dan sebagainya. Tapi saya sebetulnya sejak itu selalu berfokus pada masalah etika. Tentu kemudian tidak hanya karena saya diberi tugas, tetapi karena orang ingin tahu, saya diundang orang
misalnya diundang oleh mahasiswa HMI untuk membicarakan Marxisme atau hal seperti itu. Jadi lalu itu jalan sendiri kalau kita menjadi dosen dan guru besar, ya ini bidang saya. Tentu saja saya berumur 89 tahun. Karya saya yang pertama terbit waktu saya berumur 39 tahun. Itu disertasi saya di Jerman. Dengannya saya jadi doktor. Buku mengenai pemikiran Karl Marx muda yang sangat menarik. Pada saat itu saya sudah di Jakarta di SDF Triakara mengajar 2 tahun etika. Lalu saya menulis buku etika pertama, etika umum, diterbitkan di Canisius. Dan sesudah sekitar 10 tahun kemudian saya merasa bukunya udah tidak begitu memuaskan. Saya menulis buku etika dasar. Sebetulnya saya mau memberikan judul etika umum, tapi nanti orang mengira itu sama dengan yang dulu. Jadi saya sebut etika dasar. Etika dasar itu menjelaskan yang sebetulnya saya jelaskan dalam kuliah saya mengenai prinsip dasar untuk membedakan antara baik dan buruk, kewajiban dan tidak. Dan buku ini kalau tak salah masih laku sampai sekarang, jadi 40 tahun lamanya buku itu sudah jalan. Jadi itu lalu kemudian saya, itu bagi saya sendiri menarik ya. Saya cari duit untuk sekolah tinggi filsafat Triakara karena kami belum punya apa-apa ya. Kuliah di susteran dan sebagainya. Saya ke Jerman. Di Jerman mencari duit kepada satu yayasan yang cukup kaya, dipimpin oleh Profesor Koing. Saya dihubungkan oleh seorang paman yang kenal dengan dia, bisa bicara dengan dia. Dia tidak tahu bahwa kebetulan saya sudah pernah membaca, dia punya buku mengenai etika hukum itu. Nah, saya jelaskan, lalu dia menjawab, kami yayasan ini tidak bisa memberikan kepada lembaga. Tetapi kalau Anda mempunyai proyek penelitian, akan kami perhatikan. Oke, saya lalu dari Frankfurt ke München, ketemu sahabat saya Otfried Höffe, yang kemudian menjadi salah seorang profesor paling terkenal mengenai Immanuel Kant. Dia asisten dengan profesor yang membimbing disertasi saya. Saya bilang, Höffe, saya harus bikin proyek penelitian, sebaiknya apa? Nah, dia bilang, kamu mau mengenai apa? Saya jawab, sebetulnya saya kan sibuk etika, saya mau mempelajari etika Jawa, dan bukan etika pada umumnya. Lalu kami membuat suatu permohonan proyek itu sepanjang 1,5 halaman. Tidak panjang. Itu dikabulkan. Saya kira saya dapat untuk studi saya, tapi dalam kenyataan untuk SDF Triakara sekitar 60.000 Deutsche Mark, lumayan itu. Jadi, karena itu saya lalu betul-betul bertahun-tahun lamanya di samping pekerjaan mengajar di SDF Triakara, mempelajari etika Jawa. Dengan uang itu saya beli buku-buku penting seperti Clifford Geertz, Hilbert Geertz, dan segala macam buku seperti itu.
setiap weekend dari Jumat sampai Senin pagi-pagi saya ke satu rumah Yesuit di pegunungan sendirian, sehingga saya punya 2 hari penuh untuk membaca, untuk menulis, membuat catatan, dan itu yang kemudian menghasilkan pertama dalam bahasa Jerman buku saya Etika Java, dan itu pun dibiayai oleh yayasan itu karena tidak ada penerbit yang mau menerbitkan. Mereka bilang kami nggak bisa jual Etika Java di Jerman, tapi kalau Anda bayar 15.000 Deutsche Mark, kami akan terbitkan. Nah, saya minta lagi dari Profesor Cohen, gimana kalian itu menghormati Anda kalau buku saya dipublikasikan. Dia bayar 15.000 Deutsche Mark, dan muncul buku saya Javanische Weisheit und Ethik, yang kemudian saya terjemahkan. Di Jerman itu tidak sukses besar, menjadi 1.000 eksemplar. Udah. Tetapi kemudian buku itu saya terjemahkan ke dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Sebetulnya masih laku sampai sekarang juga sama Canisius itu. Dan kemudian bahkan buku itu agak lucu, itu diterjemahkan tanpa pengetahuan saya oleh duta Kanada di Indonesia. Waktu dia selesai, dia kirim itu kepada saya, mengatakan saya terjemahkan dalam bahasa Inggris itu. Lalu saya masih dapat orang Jerman lain yang mendukung itu, mempunyai penerjemah yang memperbaiki terjemahan itu, lalu terbit di dalam bahasa Inggris tetapi di Gramedia, tapi tidak begitu laku, ya tidak apa-apa. Tapi ya ini cara saya tulis. Sementara ini ada lain-lain, saya diminta bicara mengenai Ponokawan, ya saya menulis buku, ya saya sudah lupa itu begitu lama. Tapi mengenai wayang, saya menulis 2 buku mengenai etika wayang. Bagi saya sendiri sangat menarik itu. Buku itu pun laku cukup besar, dan kemudian ya sesuai dengan yang saya berikan sebagai pelajaran, saya kemudian masuk etika politik. Lalu menulis buku etika politik dan seterusnya. Lalu muncul pertanyaan Katolik yang saya terbitkan di Canisius semua itu. Ya itulah kurang lebih. Akhirnya jadi, saya kira sekarang yang terakhir itu buku Dari Stormi ke Yesus ini, saya kira itu buku 46 yang terbit dari buku-buku saya. Saya tentu tidak punya prinsip hidup. Saya merasa mendapat rahmat besar, panggilan Tuhan menjadi Yesuit, dan itulah panggilan saya. Saya dalam orde itu melakukan segala macam studi persiapan, tetapi kemudian ya karya-karya yang sebetulnya adalah memperkenalkan Yesus, membuat orang mengerti Yesus. Tidak harus langsung tentang Yesus, tetapi tentang bagaimana hidup sesuai dengan Yesus. Itu tidak sebuah prinsip. Saya merasa mendapat rahmat besar, menjadi besar sebagai orang Katolik, percaya sebagai Katolik. Saya merasa seperti harusnya setiap orang yang dibaptis dipanggil menjadi saksi Tuhan, saksi dalam cara hidup saya, saksi dalam, nah ini yang saya anggap paling penting. Akhirnya kehadiran
kehadiran saya di antara teman-teman hidup harus oleh mereka dirasakan sebagai suatu rahmat. Jadi bukan buat saya itu yang penting. Saya sendiri sudah mendapat segala apa yang saya harapkan dari Tuhan. Semoga Tuhan tidak lantas mengatakan orang lain dapat apa dari kamu itu.